free breakfast. Dan ini merupakan satu momen yang luar biasa dan hari ini I feel like this is the online untuk prepare Anda semuanya supaya Anda bisa nikmati breakfast yang sangat lesat bersama dengan teman-teman kita semuanya. Saya akan membicarakan aku ada untuk berkarya. Aku ada untuk berkarya. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat 16, Matius pasal yang kelima, ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kalau Anda bisa baca, boleh baca sama-sama, kalau enggak saya bacakan dari sini. Yuk, 1, 2, 3, inilah mengapa kamu ada di sini. Nah, ini saya bacakan dalam terjemahan The Message, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikatakan, I want you to know why you are here. I gave you the reason. Saya memberikan Anda alasannya kenapa Anda ada di sini. Simon Sinek pernah menulis buku Why. If you know why, your life will be 60-70% sort of dengan baik sekali dan chance untuk Anda boleh climbing to the top sangat mudah sekali karena Anda tahu the reason why. Why Anda berada di tempat ini. Untuk menjadi perisai garam yang menjadikan nyata rasa Tuhan. Semua katakan rasa Tuhan. Jadi Tuhan itu ada rasanya. Tuhan bukan sekedar abstrak, lalu kita menyembah, kita hanya berbicara tentang dunia sono. Tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Inilah alasannya mengapa Anda melakukan free breakfast untuk next minggu yang akan datang atau 2 minggu lagi. Supaya Anda dan saya menjadikan nyata rasa Tuhan di dunia ini. Kalau kamu kehilangan rasa asin itu, bagaimana orang-orang dapat merasakan Tuhan? Kamu telah kehilangan kepergunaanmu dan akan berakhir di tempat pembuangan. Ayat ke-14, inilah caraku menggambarkannya. Kamu ada di sini untuk menjadi terang, menjadikan nyata warna-warna Tuhan di dunia. Tuhan bukanlah rahasia untuk disimpan, kita akan memperlihatkan ini seperti kota di atas bukit. Jika kamu kujadikan pemancar cahaya, janganlah kamu berpikir aku akan menyembunyikanmu di bawah gantang. Ayat 16, Aku meletakkan kamu di atas kaki Dian, sekarang karena kamu sudah ada di atas bukit, di atas kaki Dian, bersinarlah, tetaplah, bukalah rumahmu, jadikan hidupmu murah hati dengan menjadi terbuka kepada sesama. Kamu akan membuat orang membuka dirinya kepada Tuhan, Bapa kita di surga yang murah hati. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkan something for our own personal journey bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Matius ini merupakan masterpiece ya teman-teman ya. Masterpiece daripada khotbah daripada Yesus Kristus dan dia mengajarkan dan dia straightforward, dia tidak berbosa basi, dia menceritakan siapa Anda sesungguhnya. Dan dia memberikan sebuah deskripsi yang luar biasa sekali dan kita diajak untuk langsung berkarya bersama dia. Tuhan tidak mau ada unemployment rate very high. The world doesn't want it dan jangan sampai dunia yang penuh dengan unemployment itu dikirim ke gereja. Sehingga banyak orang di gereja akhirnya jangan unemployed, gak tahu what to do. Dia tidak tahu alasannya kenapa dia ada di tempat ini. So Kristus memberikan sebuah paradigm shift yang menolong kita untuk mengerti why you are here. Mengapa Anda dan saya berada di sini, dikatakan supaya Anda bisa menjadikan nyata rasa Tuhan. Lalu warna-warna Tuhan. Jadi Tuhan itu sesuatu yang bisa
nyatakan secara simpel di dalam kehidupan Anda dan saya. Anda diajak untuk menjadi tegar. Semua katakan tegar. Tegar itu bahasa saya, bahasa kami, movement kami lately yaitu menjadi terang dan garam. Jadi tegar. Yuk 1, 2, 3. Tegar. Bukan tegar yang diam, tapi tegar yang mau berkarya. Tegar yang mau berkarya. Beberapa saat yang lalu karena pandemi saya kembali ambil sepeda saya, lalu saya sepeda saja biasa gitu ya. Karena rumah saya di Karawaci, saya sepeda begitu keluar rumah udah sepeda nyaman. Lalu sambil sepeda setelah 1 jam saya istirahat sebentar di pinggir saya lagi minum. Tiba-tiba ada seorang yang badannya gede sekali, lalu nyamperin saya. Dia katakan, "Mas, sepedanya bagus sekali." Lalu dia foto, cedik. Badannya gede sekali lah, mungkin 1,5 kali saya atau 2 kali. Badannya gede, tinggi, bold, botak gitu ya, keker sekali. Lalu dia tanya, "Mas, beli sepedanya di mana?" Lalu saya katakan di tempat ini. Dia tanya harganya, lalu, "Mas bisa minta nomor teleponnya enggak?" Nah, ini saya baru pertama kali ketemu, badannya keker, saya lagi minum air istirahat, mau goes lagi, dia minta teleponnya. Seumur hidup saya jarang ngasih telepon kepada orang yang saya jumpai di jalan. Itu ya, for the sake of katanya wisdom. Tapi hari itu saya dengan santai saja, saya kasih telepon saya. Ini Mas, telepon saya 0816973932. Ini telepon sudah kurang lebih 35 tahun anyway, cuman satu itu. Lalu dia catat di depan saya begitu, langsung dia telepon. Oh sama ya benar Mas ya. Jadi dicek gitu ya, berapa banyak kadang-kadang ketemu orang ngasih telepon orang lain. Jadi untung saya kasih telepon yang benar. Oh oke udah Mas, sampai itu ya. Lalu dia tanya, biasanya goes hari apa? Ceritakan ya setiap hari lah, kecuali harinya Tuhan setiap hari juga. Jadi saya goes setiap hari gitu ya. Katakan hari Selasa, Rebo sama Sabtu Mas ada klub kami. Oke deh, saya join ya nanti ya. Nah itu hari Sabtu teman-teman ya. And then Selasa dia telepon saya. Jam 5.45 pagi, biasanya kita goes jam 6 pagi lah gitu. Lalu saya angkat, "Apa kabar Mas?" Itu ya, saya lupa namanya karena saya nggak catat nama dia, saya nggak catat telepon dia. "Oh hari ini goes nggak Mas?" Pas hari itu memang saya nggak goes itu ya. Mohon maaf saya nggak goes karena saya harus ke Jakarta, saya di Karawaci itu. Oke no problem. Hari Kamis jam 5.30 kali ini dia telepon saya lagi. Hari itu saya juga nggak goes, kebetulan memang ada acara ke Jakarta. Lalu dia katakan, "Mas minta alamatnya dong, you tinggal di mana sih?" Gitu. Nah saya udah kasih teleponnya, dia cek benar, lalu dia minta alamat saya nggak tahu naif atau gimana itu. Saya tinggal di daerah Karawaci sini Mas, daerah Taman Kov. Oke gua tahu pojokan ini ya. Teman-teman hari Sabtu pagi, itu jam 5.30 rumah saya udah ting tong gitu ya. 5.30 saya kenal juga baru di jalan gitu ya. Saya nggak tahu saya memang hamba Tuhan yang berani atau hamba Tuhan yang agak bodoh atau gua nggak ngerti lah waktu itu. Cuman saya tergerak saja. Lalu Sabtu kita goes, memang saya pas bisa goes, dia udah muncul di depan rumah saya. Hati saya udah deg-degan, aduh badannya gede sekali. Telepon saya dia udah pegang, rumah saya dia sudah tahu. Itu ya. Nah yang membuat saya kaget lagi, hari Sabtu dia datang sudah sepeda, persis sepeda saya. Saya bingung jangan sepeda saya, nggak tahu dia beli persis benar. Persis itu warnanya hijau, track gitu ya. Warna, "Mas aku udah dapet nih, makasih nih. Saya memang senang warna hijau ini." Lalu kami goes, santai aja. Saya goes gak banyak ngomong karena saya serba penasaran. Masih gak sure nih maunya apa gitu ya. Hari Sabtu, lalu next week goes lagi. Saya gak pernah tanya kerjaan lu apa dan sebagainya. Lalu teman saya ngomong, Jim kamu tahu gak itu dia siapa?
Emangnya kenapa? Oh dia ini so and so loh, dia ceritakan. Dan dia bintang 2 loh. Hah? Bintang 2 gitu. Nggak taunya dia jenderal bintang 2 itu. Mantan dirjen perhubungan. Gitu. Saya nggak pernah tanya orang, kalau ketemu orang saya nggak pernah kerjaanmu apa dan sebagainya, udah mau kenal ya kenal aja. Dan tiba-tiba dia bisa menceritakan semuanya dan kita goes bersama-sama, teman-teman nggak taunya dia memang jenderal bintang 2, dia ceritakan backgroundnya, menjadi sahabat, dan sampai sekarang menjadi sahabat saya nggak ngeh itu ya. Kita goes bersama-sama, dan kita menjadi sahabat yang baik. 2 tahun yang lalu saya ngunduh mantu anak saya menikahkan karena di Bali waktu itu COVID akhirnya pindah ke LA. Dia katakan, Mas Jimmy gua mau datang deh, gua mau datang. Bayangkan teman-teman ya, itu teman-teman pendeta saya aja nggak banyak yang mau datang ke sana gitu, kecuali dibayarin ya kan ya. Nah ini dia datang santai, dia foto-foto, lalu dia cerita sampai mencucur air mata. Dia ceritakan, saya nggak pernah ngelihat perkawinan begitu istimewanya ya, hadirat Allah hadir benar, saya bisa merasakan Allah ada di tempat Pak Jimmy ya, dia ceritakan dan sebagainya. Lalu 2 setahun setengah yang lalu dia mau naik haji, dia katakan, Mas Jimmy udahlah nggak usah panggil saya, nggak usah panggil Ustadz, Pastor Jimmy aja berdoa buat saya untuk naik haji gitu ya. Dan teman-teman, the world is changing. Dunia mengalami satu perubahan, dia masih aktif, sekarang anggota Komponas, kalau saya goes kemana-mana ke Lombok, ke Sumba, kemana-mana, enak sekali, ada pengawal istimewa itu. Kalau yang lain goes-goes sendiri, kalau saya goes depan mobil polisi, belakang mobil polisi teman-teman ya. Jadi nyaman sekali. So nobody knows. Tuhan mau untuk Anda dan saya mengasihi rasanya Tuhan. Warnanya Tuhan itu seperti apa? Anda harus tahu kenapa Anda ada di sini. So you know when you go out, Anda memberikan warna, Anda memberikan rasa. Coba lihat kanan kiri saudara, warnanya sudah berubah belum teman-teman Anda? Atau masih sama? Coba dicium-cium ada rasanya enggak itu kan ya. Teman-teman, kalau kita ada tapi enggak berguna, tempatnya itu seperti ini, mohon maaf kalau saya ngomong mungkin Anda akan tersinggung. Kalau you jadi Kristen, ngaku Kristen tapi enggak ada gunanya, itu tempatnya di sini nih. Sampah. It's useless. Cuman kita enggak menyadari saja. Kalau Anda tidak mau menjadi tegar, terang dan garam, apalagi itu next week 19 ya, 2 minggu lagi ya, undangan gitu ya. Ini luar biasa sekali, apalagi dikasih free breakfast itu kan ya. Sebenarnya bukan free lah, kamu yang bayar kan, itu yang bayarin teman-teman itu tadi yang baru-baru juga kasih kopi. Saya cuma hari ini saya baru nggak dapat kopi sehari ini, saya nggak tahu. Katanya dijanjikan sama Pastor Veto nanti saya akan sebelum khotbah, tapi rupanya kopinya disediakan tanggal 19. Haleluya, just kidding. Jadi kalau nggak ada gunanya, ya sampah aja. Kita nggak mau lah, ya kan? Jadi orang Kristen yang sederhana sekali. Dari satu teman selama COVID ini, tadi saya katakan Pastor Don jalan sini, mungkin hampir 100 teman-teman baru yang saya kenal. Melebihi daripada 25 tahun saya mengembalakan satu gereja lokal. You know, I'm a faithful pastor definitely, nggak mutar-mutar. Tapi I don't have a lot of friend outside there. COVID mengajak kita untuk menjadi manusia tegar, teman-teman. Untuk kita memberikan rasa, garam. Artinya memberi rasa, mengawetkan, memulihkan. Garam memberikan rasa yang tidak tergantikan. Yang jelas kontrasnya dari rasa lain. Mengawetkan kebaikan Tuhan.
So, garam itu bisa memberikan healing kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita semakin usia tua, kekurangan garam bisa terjatuh gitu. Bukan karena Anda lemes, tapi memang tidak ada zat garamnya. So the Bible memberikan sebuah deskripsi yang sangat indah sekali untuk kita semuanya jemaat Tuhan. Untuk kita tahu why, kenapa saya ada di sini. Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi teman-teman, firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah dan firman itu memberikan sebuah kehidupan. Kehidupan itu adalah terang manusia. Dan kegelapan tidak ada yang sanggup menguasainya. Apa sih yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan? Yaitu hidup yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi tegar ini merupakan jati diri kita sesungguhnya. Christ mengatakan kamu jadilah terang dan garam. Enggak, kamu adalah terang dan garam. You are the light, you are the salt. Jadi bukan becoming, tapi ini adalah jati diri daripada Bapak Ibu sekalian. Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebagai terang hidup, penerang jalan. Sebagai penunjuk jalan. Artinya you set the culture and walk with one. You set the culture. Dimanapun kita berada, we all can set the culture. Kita bisa berjalan dengan seseorang. Tadi saya katakan teman saya baru ini, ya sekarang menjadi sahabat. Ada apa-apa kita bisa berdoa bersama-sama. Ini amazing sekali sih. Saya juga nggak mengerti, tapi semua terjadi setelah tegar itu ada dalam kepribadian saya pribadi. Jadi kadang-kadang kalau dia ngobrol ke rumah saya, teman saya ini, Mas Jimmy saya mau sembahyang dulu gitu. Ini rumah dia tahu, I'm a pastor, saya dengan monggo Mas. Saya sediakan tuh, ini ada kamar tamu depan, ini ada tikernya, silakan Anda sembahyang. He is a good Muslim itu. Tapi kita bicara banyak sekali, kita hampir tiap tahun 2 kali kita pergi itu ke dalam negeri atau ke luar negeri. Itu. Kemarin kita barusan dari Korea Selatan, dia ceritakan semuanya. Saya ceritakan kok banyak salib-salibnya ya. Saya ceritakan what the cross mean is all about itu ya. Lalu dia menceritakan perjalanan hidupnya. Kita bisa menjadi sahabat, dia bisa melihat warna-warna Tuhan. Saya tidak pernah membicarakan religious, karena semua agama pada hakikatnya adalah sama, tapi saya ingin membawa dia kepada satu tingkat lebih tinggi lagi, yaitu spiritual life. Setiap kita harus memiliki spiritual life. Kita harus tahu bahwa hidup Anda ini sebagai penerang jalan, sebagai penunjuk jalan. So posisi Anda di mana sih? Posisi Anda di mana? Anda di atas kaki Dian. Posisimu harus ada. Where is your position in your journey with Christ? Tegar, semua katakan tegar. Jadi di mana posisi kita teman-teman? Menjadi pribadi yang tegar itu sedikit tapi terasa. Gak usah terlalu banyak ngomong ABCD lah, sedikit tapi terasa. Sedikit tapi bermanfaat, sedikit tapi berdampak gitu loh teman-teman. It's small, it's a few tapi bisa membawakan rasa di dalam kehidupan kita semuanya. Gak usah banyak-banyak, gak usah besar-besar itu ya. Di dalam journey kita satu demi satu. Banyak orang-orang tegar yang ada dalam firman Tuhan sendiri teman-teman. Musa, dia nggak harus keluar dari istana.
Tapi karena dia mau memberi warna dan rasa, dia meninggalkan istananya untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Yusuf, dia sudah enak sendiri menjadi orang nomor 2. Tapi karena dia mengingat keluarganya, ayahnya, dia mau menjadi manusia tegar, dia rela untuk melakukan inisiatif. Daud, dia nggak harus melawan Goliat, tapi setiap hari dia mendengar, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu. Dia telinganya gatal sekali, dia tahu kelihatannya nggak mungkin. Tapi dia mau menjadi manusia tegar, terang dan garam. Oke deh, gua lawan Goliat itu. Nehemia, Yesus Kristus sendiri. Teman-teman, saya ingin ajak untuk kita mulai mengerti why you are here. Bagaimana excitement kita dalam journey bersama dia. Tegar bertindak bukan karena harus, bukan karena perlu, tapi karena mau. Because I want to. Saya mau melihat apa yang Tuhan lihat. Merasakan apa yang Tuhan rasakan. Mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Every single moment. Setiap saat. Satu koneksi membawa bermacam-macam koneksi. Dia mengatakan saya banyak ke tempat masjid demi masjid, baik untuk kita sedekah, lalu saya menceritakan akan terang dan garam itu di dalam kehidupan saya kepada mereka semuanya. So, siang hari ini, pagi hari ini, yuk kita persiapan nih. Sehingga tanggal 19 nanti breakfast ini bukan masalah buburnya, tapi dengan siapa Anda makan pagi, itu yang membuat kita menjadi manusia tegar. Amin. Kalau makan bubur kan bisa makan di mana itu, Pastor Vita Lauta atau di tempat lain. Tapi kalau di sini, ini luar biasa. Ada amin. Jangan sampai nama Anda udah diganti New Tribe, tapi ternyata Anda tidak New Tribe, tapi Old Tribe. Gak menjadi tegar. Orang tegar itu berbeda. Orang tegar itu jalannya aja berbeda. Ada amin. Orang tegar itu sisiran rambutnya pun berbeda. Waktu saya sekolah Alkitab itu kita sering buat lelucon. Kita tahu guru kita ini pendeta baptis atau pendeta protestan atau pendeta karismatik. Dari potongan rambutnya. Kelihatan itu. Ya kan, kalau baptis rapi, klimis itu ya. Kalau karismatik berdiri semuanya itu. Kelihatan. Jadi apakah kita mau menjadi tegar? Orang tegar itu tadi dikatakan dalam Matius 5, warna-warna Tuhan tuh kelihatan. Warnanya kelihatan. Beli didekati rasanya berbeda Pak. Memang beda rasanya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Yesus berkeliling ke sana, ke kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus dan belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Anda ngelihat orang-orang tegar itu diajak seperti Yesus keliling kota dan keliling desa. Itu kerjaan Yesus. Maka itu saya senang sepeda melebihi daripada golf. Sorry kalau Anda suka golf itu ya. Itu satu bola kecil dilempar lalu cari-cari lagi, dilempar lagi itu ya. No offense with Pastor Don itu ya. Saya pikir dia nggak tahu udah di belakang gitu ya. Anyway, kalau goes itu enak. Goes itu seperti Alkitab ini keliling kota. Saya kalau goes itu keliling kota demi kota, desa demi desa,
lalu sepeda saya trek, ada MTB juga, sehingga di belakang saya ada kopi, ada kue sendiri. Kalau udah di desa dekat, saya tinggal di Karawaci, begitu keluar tuh kampung banyak gitu ya. Lalu ngelihat danau buatan situ atau danau asli, kadang-kadang lihat orang kampung sederhana sekali. Saya duduk sendiri minum kopi, kadang-kadang anak dada, om, sepedanya bagus om ya. Saya tahu dia nggak ngomong sepedanya bagus, dia kepingin kopi saya, bukan masalah sepeda bagus, mana dia tahu anak-anak kecil sih ya. Tapi akhirnya udah mana gelas kamu nih, saya sengaja bawa cukup banyak di belakang sehingga ngopi bersama-sama keliling kota, keliling desa, next slide itu keliling kota, keliling desa ngeliat apa artinya kabar baik bagi kota Anda, komunitas Anda, kantor Anda, kampung Anda, keluarga Anda. Apa sih artinya kabar baik itu? Apa artinya? I mean it's a good step untuk Anda kasih undangan. Tapi undangan bukan lifestyle. Harusnya kita menjadi manusia tegar. Dan ini doa saya pagi hari ini untuk Anda di pagi hari ini. Apa sih artinya ini semuanya? Setahun yang lalu Tuhan minta saya untuk keliling Indonesia ini. Untuk melihat orang-orang yang sederhana tapi doing something for the country. Orang-orang yang kelihatannya jarang dibicarakan tapi dia adalah manusia tegar, tidak peduli agama sama background mereka. Saya kemas dalam satu channel saya, Jimmy Untoro Channel, yaitu satu cerita untuk Indonesia. Let's watch this clip sebentar sedikit lalu saya terangkan sedikit. Satu cerita untuk Indonesia. Wanda Ponika. Saya Davina Veronica. Saya Ikram Mustafa. Saya Laura Mulyadi. Saya Roni Gani. Saya Chandria Sari Cameron. Satu cerita untuk Indonesia. Satu cerita untuk Indonesia. Satu cerita untuk Indonesia. Hanya di Jimmy Untoro Channel. Jimmy Untoro Channel. Iya, kalau Anda belum subscribe, make sure Anda melihat channel ini akan menolong Anda untuk mengerti sebagai manusia tegar ini. Jadi jemaat Tuhan, saya mulai keliling lalu menginterview orang-orang yang doing something for the country. Saya ketemu dengan seorang ibu yang sederhana sekali ya, nggak taunya dia direktur bank. Saya pikir keren banget ya, lulusan SD, tapi dikatakan Pak Jimmy saya direktur bank sampah. Wih keren banget. Saya tinjau ke kampungnya, seumur hidup saya nggak pernah lihat kampung bersih begini. Ini di Jakarta ya teman-teman ya. Saya bisa duduk sambil ngopi, lalu disediakan ketela, pisang goreng, ngopi satu lalat pun tidak ada. Ini lalu dia menceritakan bagaimana dia mengedukasi orang-orang di kampung itu untuk hidup bersih. Lalu dikasih plastik sampah, mana yang basah, mana yang bisa daur ulang, mana yang harus dibuang, diceritakan. Lalu orang-orang kampung itu dia punya tanah cuman 6 meter dijadikan sebagai sampah tadi, sehingga dia mengatakan sampahmu adalah rezekiku gitu ya. Ini komitmen yang luar biasa, warga itu bawa lalu dikasih duit sama dia, persis dia deposit sampah, lalu dia kumpulkan dibawa oleh pemerintah DKI, teman-teman dia bisa menghasilkan gaji yang cukup signifikan walaupun UMR, tapi dia punya 3, 4, 5 tempat itu. Lalu yang membuat saya terkejut sekali, ini orang-orang sederhana, ibu-ibu gitu ya, dari teman-teman Muslim, dia bisa mendaur ulang sehingga sampah-sampah itu bisa dibuat tas, bisa dibuat pajangan-pajangan, ada dibuat Monas, dan yang lebih terkejut lagi bisa dikirim sampai ke luar negeri. Ini luar biasa.
Saya ketemu satu orang lagi yang mau ditembak oleh Pas Pamres, namanya Mas Andi. Dia membina para pengamen-pengamen yang ada di Jakarta bahkan di Indonesia. Karena pengamen dianggapnya preman, pengamen dianggapnya orang-orang yang tidak layak untuk hidup. Dan dia memperjuangkan, dia menceritakan bagaimana dia tunggu Jokowi sampai dia terbang, lalu dia terobos mobil Pak Presiden sampai, ini pernah viral di YouTube ya, sampai di lehernya ini dingin sekali, nggak tuh pistol. Untung Jokowi ngomong jangan, singkat cerita dia diundang di istana, sekarang dia bisa membuat undang-undang untuk para pengamen, karena pengamen membutuhkan public space untuk mengekspresikan seperti di luar negeri. Anda kalau di luar negeri, Anda melihat ataupun gak usah jauh-jauh ke Singapura, itu pengamen-pengamen bisa dapat tempat yang layak, gak dianggap sebagai preman. Teman-teman, ada orang-orang yang sederhana sekali. Saya mengunjungi ke pusatnya HIV gitu ya di Bandung. Ini dia menolong orang-orang yang kena HIV yang dibuang oleh masyarakat. Lalu dia membina para HIV, lalu dibuat sepak bola sampai dia menang menjadi pertandingan sepak bola para gelandangan. Jadi World Homeless Soccer, bayangkan saudara. Dari Indonesia, ini orang-orang sederhana sekali yang Anda dan saya bisa melihat in the journey dalam kehidupan kita semuanya. So Tuhan mau untuk Anda mengerti why you are here, why He save you. Kenapa Anda diselamatkan, kenapa saya selamat di dalam hidup Anda dan saya. Saya bisa menceritakan sudah hampir 100 episode ya, Bapak Ibu bisa klik nanti di YouTube. So you can have the ideas, demi ideas, sehingga tembok Anda bisa runtuh sejenak supaya Anda bisa melihat keluar. Bisa keliling kota, bisa keliling desa, bisa keliling Indonesia. Sehingga Anda bisa memberikan warna dan rasa daripada Tuhan. Listen, Injil itu sudah terbuka untuk semua orang. Jangan lagi untuk kalangan sendiri. The gospel is open for all. Ini adalah berita baik yang Anda dan saya harus pegang kemanapun Anda pergi. So let's just watch this video lalu kita akan akhiri sejenak. The gospel for all. Inilah kebenaran Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Tidak ada bedanya siapapun Anda atau dari manapun Anda berasal. Jika Anda mencari Tuhan dan siap untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, pintu selalu terbuka. Apakah kita menyadari bahwa Injil bukan untuk disimpan sendiri? Sudahkah kita mengerti bahwa semua dikasihi tanpa terkecuali? Relakah kita memahami bahwa Tuhan telah menerima semua pribadi? Tak pandang siapa, tak pandang agama, tak pandang budaya. Semua dipanggilnya untuk bersekutu dengannya. Kasihnya cukup banyak untuk bisa menerima semua. Kuasanya cukup besar untuk bisa menjangkau semua. Jangan simpan sendiri terangmu. Jangan rahasiakan kabar baikmu. Dunia perlu melihat perbuatan-perbuatannya yang hebat. Dunia perlu mendengar kuasanya yang buat gemetar. Dunia perlu menyaksikan kasih-Nya yang membawa keselamatan. Kabar baik Kristus adalah kabar baik bagi semua. Bangkit, berjalan, beritakan. Sekarang. Bagaimana sih cara kita berkarya sebagai Tegar ini? Jadi saya berdoa supaya Tegar ini is not a program, tapi ini adalah jati diri Anda dan saya kemanapun Anda berada, tidak ada beban karena memang rasa Tuhan, warna Tuhan ada dalam kehidupan Anda dan saya. Tegar berkarya, mau mengajar itu bukan ngasih kuliah ya. Dikatakan Yesus
berkeliling lalu ia mengajar, Matius 9 ayat 35. Dari rumah ke rumah memberitakan Injil ke kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kemanapun Yesus melangkah, Injil menjadi hal utama yang diajarkan dan diberitakan. Injil itu mengajak kita semuanya dimanapun kita berada untuk mengekspresi daripada Injil itu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang lemah jadi kuat. You just there. It's good untuk mengajar di sekolah minggu. Thanks God I honor you. Tapi bagaimana hari-hari di luar hari minggu? The world right there is waiting for you, waiting for me. And so many churches, kita hanya membuat Tegar itu atau penginjilan sebagai program setahun sekali Natalan. We full with all of the religious activity, and many religious activity is not necessary spiritual breakthrough. So Tuhan mau untuk Anda dan saya ini menjadi orang-orang yang tegar. Semua katakan tegar. Ya, katakan kanan kiri saudara, kamu adalah tegar. Nama boleh siapa sajalah, si Hombing tegar, Jimmy tegar itu. Yang bisa katakan amin. Amin teman-teman. Orang yang tegar itu jalannya beda Pak. Ngajarnya beda, orang yang tegar itu ngomongnya beda, pakaiannya berbeda, cara makannya berbeda. Karena dia memberikan warna dimanapun kita berada. Tegar berkarya mau mengajar dan mau melihat, gak cuma ngajar selesai tapi melihat. Ini yang dilakukan oleh Kristus, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus melihat dan mau mengidentifikasikan sesuatu yang terjadi di sana. Gerakan adalah hasil dari apa yang dilihat. Pada waktu saya keluar satu cerita untuk Indonesia, saya tahu tiba-tiba what needs to be done. Kalau gereja tidak mengalami perubahan, you can changing so many names. It doesn't matter, the devil is not afraid even one single thing. What is a name? But Tuhan mau Anda dan saya ini menjadi orang-orang tegar. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Ketemu begitu banyak orang yang luar biasa ya teman-teman. Kemarin saya ada lagi satu grup soccer yang kita sedang berbicara, hopefully saya bisa punya salah satu grup. Kalau sini kan ada FIFA, ada satu grup lagi itu PIFA, itu grup untuk orang-orang amputasi, itu ya. Perkumpulan amputasi sepak bola Indonesia. Mereka datang ke kantor kami, saya menginterview, cuman ada 5 orang itu pas datang. Saya pikir jalannya bagus, katanya Pak ini kakinya kaki palsu, tangannya tangan palsu. Wow, saya terbelalak gitu. Dia menceritakan, wow kita bicara banyak hal, saya taruh dia dalam satu podcast saya supaya orang tahu bahwa orang ini layak untuk didukung. Udah ada beberapa orang yang ingin mengadopsi untuk punya klub sepak bola dari orang-orang amputasi teman-teman. Ini dahsyat sekali. Ada lagi yang orang-orang yang mengalami tantangan demi tantangan dengan mental health issue. Saudara kalau Anda klik channel itu satu cerita, you have 100 ideas to do the outreach totally different dan itu bisa menjadi gaya hidup kita masing-masing. Tuhan mau untuk terjadi sebuah movement, terjadi sebuah kegerakan dari apa yang kita lihat. Belas kasihan menciptakan inisiatif dan kreativitas untuk berkarya. Terjadi itu sesuatu yang dahsyat sekali. Ada belas kasihan. Don Ritchie itu, bukan Don Butera, Don Ritchie itu ya. Ini orang Australia dia mendapatkan the best citizen award gitu ya. Selama beberapa tahun, dia tinggal di Sydney. This is a true story. Don Ritchie dia meninggalkan rumahnya, dia pindah ke satu tempat yang one of the best tourism destinasi di Sydney itu ya. Di tebing begitu indah sekali. On the other side, tapi di other side-nya tebing itu dikenal sebagai tempat untuk orang bunuh diri. Kalau udah ke situ, orang udah berdiri situ, biasanya udah goodbye, hilang bunuh diri.
Nah, Don Richie beli rumah kurang lebih 100 meter dari tempat tebing untuk orang bunuh diri itu Bapak Ibu sekalian. Every morning, Don Richie umur 70 tahunan, dia cuman keluar dari rumahnya, kalau dia ngelihat ada orang sudah berdiri di tebing itu, dia katakan, "Hi, good morning. Can we have a cup of coffee? Can we have a cup of tea?" Dia cuma ngomongnya begitu. He is not the best evangelist, tapi he is the best barista. Cuma nawarin kopi, lalu beberapa bisa bawa ke rumah dia. Di rumah dia dikasih free coffee, lalu diajak ngobrol, akhirnya tidak jadi bunuh diri, mengalami transformation of life. Every single morning, or noon, or late night, dia selalu berada di dekat rumahnya, living roomnya, dia bisa melihat tebing itu. Intentionally he moved from that place. Pemerintahan Australia memberikan dia award karena dia telah menyelamatkan kurang lebih 400 orang yang akan bunuh diri, tapi tidak jadi bunuh diri. Come on, give the Lord big applause. Sederhana sekali. Gak ada programnya apa-apa. Just compassion. Every morning. Can we have a cup of coffee? Cup of tea? Kita semuanya bisa melakukan itu teman-teman. Ayo kita diajak untuk melangkah bersama-sama di dalam kehidupan kita semuanya ini. Dari Bali ini ada satu kegerakan, a new tribe, orang-orang tribe baru yang menjadi manusia tegar, bukan manusia agamawi, tapi sebagai manusia terang dan garam. Very simple dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Matius 9 ayat 36, lalu mereka lelah dan terlena seperti domba yang tidak bergembala. Yesus bergerak untuk melayani dengan tepat sasaran. Maka itu firman Tuhan katakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pendetanya sih enggak sedikit. Di sini katakan bekerja sedikit. Jemaatnya sih enggak sedikit. Tapi dikatakan bekerja sedikit. This is serious problem. So many people sitting, don't know why I'm sitting here. So doa saya, ayo jemaat New Tribe, benar-benar bergerak bersama-sama. Layani kota Anda, bergerak di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tegar bukan hanya tergerak, tetapi mau bergerak. Yang percaya katakan amin. Ayo bersama-sama kita bangkit berdiri, jadilah tegar. Jadi pemimpin yang tegar, jadi pendeta yang tegar, jadi pengusaha yang tegar, pengajar yang tegar, politikus yang tegar, penyanyi yang tegar, dimanapun Anda berada, kita bisa menjadi manusia tegar dan dunia sedang menunggu. Karena Tuhan itu tidak bisa disimpan, tapi kita perlu bawa di dalam permukaan kehidupan kita bersama-sama. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk pagi hari ini jadikan kami murid-murid-Mu yang tegar ya Bapa. Dimanapun kami berada, Roh Kudus aku berdoa berikan kehidupan-Mu ini kepada setiap kami semuanya, every one of us, untuk menyadari bahwa Tuhan mau kami adalah pribadi tegar, menjadi pribadi yang tegar ya Tuhan, untuk mempunyai satu kegerakan di dalam kehidupan kami. What we need just one step untuk kita boleh melangkah, membuka diri kami, untuk tidak takut dikenal jati diri kami ya